ada 21 menteri atau pejabat setingkat menteri, pejabat tinggi yang berlanjut dari masa pemerintahan Jokowi. 21 adalah angka yang sangat meyakinkan untuk membuat orang berkesimpulan bahwa jejak Jokowi akan amat sangat tegas dalam pemerintahan ini. Hal lain yang sering dikaitkan dengan bahwa pemerintahan Prabowo akan menjadi pemerintahannya Jokowi atau Prabowo akan banyak dikendalikan dan menjadi boneka Jokowi. Apakah demikian? Saya menduga dan menurut saya banyak orang juga berpendapat demikian. Presiden Prabowo bukanlah presiden yang bodoh dalam pengertian bahwa ia mau jadi boneka. Tentu tidak akan sembarangan. Dan karena itu kemudian saya bayangkan dengan gaya kepemimpinan yang bibit-bibitnya diperlihatkan saat ini oleh Prabowo, maka sangat boleh jadi dalam perkembangan ke depan kita akan bertemu dengan fenomena reshuffle kabinet yang dilakukan secara reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Keep Talking. Kali ini mari kita bicarakan soal Kabinet Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Salah satu topik yang hangat dibicarakan di tengah publik adalah pertanyaan, apakah ini Kabinet Jokowi atau Kabinet Prabowo? Atau lebih spesifiknya, seberapa besar sebetulnya pengaruh atau jejak Jokowi di dalam susunan Kabinet Prabowo Subianto ini? Saudara, ini memang pertanyaan yang relevan. Karena kalau kita data dalam catatan saya, ada 21 menteri atau pejabat setingkat menteri, pejabat tinggi, yang berlanjut dari masa pemerintahan Jokowi, termasuk yang baru diangkat belakangan di ujung pemerintahannya, dan kemudian kembali menjadi bagian dari kabinet dari Prabowo Subianto. 21 ini adalah jumlah yang kalau di dalamnya kita masukkan Panglima TNI dan Kepala Kepolisian. Di luar itu tentu saja jadinya ada 19, termasuk Jaksa Agung. 21 itu bukan angka yang sedikit. Di beberapa negara itu sudah 100% kabinet bahkan. Tentu saja 21 adalah angka yang sangat meyakinkan untuk membuat orang berkesimpulan bahwa jejak Jokowi akan amat sangat tegas dalam pemerintahan ini. Apakah demikian? Saya punya pendapat yang berbeda. Menurut pendapat saya, yang kita harus lihat adalah ketika seorang presiden membentuk kabinet, maka terbangunlah struktur hubungan di antara para menteri atau anggota kabinet dengan sang presiden. Struktur itu sangat sulit untuk diinterupsi oleh pihak lain, sekalipun pihak lain itu adalah mantan presiden. Penyebabnya tentu saja adalah hubungan yang langsung sifatnya di antara presiden dengan para menteri yang merupakan pembantu presiden. Kekuasaan atau otoritas terletak sepenuhnya di tangan presiden untuk melakukan apapun terhadap sang menteri. Dan indikasi ke arah ini sudah terlihat dalam beberapa kesempatan. Prabowo Subianto sebagai presiden baru sudah memberikan ketegasan tentang tidak akan tinggal diamnya presiden ketika ada yang harus dilakukan terhadap para menterinya. Termasuk misalnya dalam sidang paripurna yang pertama Kabinet Merah Putih ini, Presiden Prabowo bahkan mengatakan bahwa jika ada para menteri yang tidak sepakat tentang strategis mendesak dan perlunya kebijakan makan siang gratis atau makan bergizi bagi anak-anak, silahkan keluar saja dari kabinet. Jadi menurut hemat saya, tidak mudah untuk mengatakan bahwa 21 orang itu adalah orang Jokowi yang ditanam di bawah Prabowo dan loyal pada Jokowi. Tentu loyalitas terhadap Jokowi bersisa, tidak akan hilang sepenuhnya. Apalagi di antara mereka barangkali ada yang punya hubungan amat sangat dekat dan erat dikaitkan dengan perjalanan karir politik maupun bisnis mereka dan fasilitas atau kesempatan yang disediakan Jokowi untuk mereka. Jadi intinya begini, ketika di bawah pemerintahan Presiden Jokowi,
Model loyalitas yang dibangun seperti sering kita bahas adalah satu, loyalitas insentif. Orang dibuat loyal dengan diberi insentif. Insentif itulah yang membuat orang loyal. Insentif itu tidak harus berupa uang. Insentif itu bisa berupa pembiaran untuk melakukan apapun yang ia mau. Lalu kemudian akhirnya dengan pembiaran itu ada keleluasaan bagi yang bersangkutan untuk mencari rente, untuk mencari keuntungan yang sifatnya personal atau kelompok dari jabatan publik yang ia emban. Ketika itu dibiarkan oleh presiden, maka yang bersangkutan menerima manfaat atau nikmat dari pembiaran presiden. Ada juga yang tentu saja memang seperti diberi sesuatu, sehingga kemudian terbangunlah loyalitas di antara yang memberi yaitu presiden dengan yang menerima. Itulah loyalitas insentif. Insentif mengikat, menjadikan seseorang atau sekelompok orang loyal pada pemberi insentif. Jangan lupa saudara bahwa pemberi insentif itu sudah bergeser. Jokowi sebagai mantan presiden tidak lagi bisa memberikan insentif dalam berbagai bentuk seperti yang leluasa ia berikan ketika ia menjadi presiden. Yang kedua, loyalitas karena tersandera. Orang disandera karena bisa terancam kriminalisasi. Orang tersandera karena ia membawa kemana-mana beban kasus hukum atau potensi kasus hukum yang sangat diketahui oleh presiden dan kemudian itu dimanfaatkan. Loyalitas berbasis penyanderaan ini juga sama. Karena yang membuat presiden menakutkan berkaitan dengan penyanderaan itu adalah presiden punya akses, punya daya jangkau, punya kendali, bahkan punya kekuasaan yang tidak bisa dihambat oleh berbagai pihak terhadap instrumen-instrumen yang menakutkan para loyalis itu. Seperti misalnya KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian. Instrumen-instrumen penegak hukum itulah yang kemudian dijadikan alat untuk menyandera. Jangan lupa, instrumen-instrumen itu berpindah tangan 20 Oktober yang lalu. Tidak lagi ada di bawah kendali Jokowi, tetapi sudah ada di bawah kendali presiden yang baru. Menurut hemat saya, tidak mudah untuk menyimpulkan bahwa mereka yang datang dari pemerintahan Jokowi dan melanjutkan baktinya dalam pemerintahan Prabowo adalah loyalis Jokowi yang akan menjadi beban buat Prabowo. Penjelasan pertama seperti itu. Mari kita masuk ke penjelasan berikutnya. Saya menduga dan menurut saya banyak orang juga berpendapat demikian. Presiden Prabowo bukanlah presiden yang bodoh dalam pengertian bahwa ia mau jadi boneka. Saya tidak percaya bahwa Prabowo bersedia dengan amat sangat mudah menjadi boneka atau dipaksa menjadi boneka. Dan karena itu, ia tahu persis bahwa kabinet atau pemerintahan adalah instrumen kerja yang amat sangat penting, unit kerja yang sangat penting baginya untuk membuat ia berhasil sebagai presiden. Tentu tidak akan sembarangan. Dan karena itu kemudian saya bayangkan dengan gaya kepemimpinan yang bibit-bibitnya diperlihatkan saat ini oleh Prabowo, maka sangat boleh jadi dalam perkembangan ke depan kita akan bertemu dengan fenomena reshuffle kabinet yang dilakukan secara reguler. Nah, reshuffle kabinet inilah yang nanti akan memperlihatkan seberapa besar faktor kesetiaan kepada Prabowo versus Jokowi memainkan peran. Tetapi menurut hemat saya tidak akan ada menteri yang mengambil resiko terlalu besar dengan memperlihatkan loyalitasnya yang terlalu besar kepada Jokowi dibandingkan kepada Prabowo ketika Jokowi dan Prabowo berbeda pendapat atau berbeda haluan. Nah, disinilah titik soalnya. Kalau ternyata memang Prabowo dan Jokowi sehaluan dalam berbagai hal, tentu saja tidak relevan untuk mengatakan bahwa para menteri itu di bawah pengendalian Jokowi. Sebab Prabowo sebagai presiden pun sehaluan dalam urusan atau isu itu. Hal lain yang sering dikaitkan dengan bahwa pemerintahan Prabowo akan menjadi pemerintahannya Jokowi atau Prabowo akan banyak dikendalikan dan menjadi boneka Jokowi, itu dikaitkan dengan apa yang terjadi dalam pemilu 2024 yang lalu. Tetapi yang saya lihat adalah Prabowo tahu persis bahwa memang setiap pihak, setiap bagian punya porsi sumbangan atau kontribusi terhadap kemenangannya. Tetapi ia yakin bahwa perjalanan kemenangannya itu bukanlah semata-mata kerja atau ikhtiar 2024, tetapi ikhtiar panjang sejak tahun 2003. 1 tahun sebelum pemilu presiden pertama secara langsung di Indonesia, ketika Prabowo ikut serta dalam konvensi Partai Golkar pada waktu itu. Jadi, kalau dibikin proporsional,
sumbangan orang seperti Jokowi persentasenya jauh lebih kecil di mata Prabowo dibandingkan dengan ikhtiar yang secara mandiri ia lakukan selama puluhan tahun. Nah, dalam konteks inilah yang disebut sebagai politik utang budi itu juga punya batas. Utang budi yang mengikat tentu saja akan membuat orang yang berhutang budi terkendali. Tetapi utang budi yang ikatannya longgar tidak akan membuat orang yang berhutang budi menjadi boneka atau terkendali. Nah, dalam kaitan dengan inilah saya ulang lagi apa yang selama ini saya katakan, bahwa Jokowi selepas menjadi presiden bagaimanapun punya banyak keterbatasan. Bahkan ia sendiri tentu saja harus mempertaruhkan banyak sekali hal untuk membuat putranya Gibran Rakabuming Raka menjadi bagian dari pemerintahan yang penting. Dan tentu saja kita tahu kalau dilihat dari ambisi-ambisi yang ditampilkan oleh Jokowi, baik ia sendiri maupun keluarganya atau Jokowi untuk keluarganya, maka kita bisa paham bahwa setelah dilantik menjadi wakil presiden dari Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menjalankan satu kegiatan diam-diam atau terang-terangan, dan semakin lama kita akan lihat itu, yaitu kampanye pemilu 2029. Inilah yang bisa kita bahas terpisah. Jadi diumpamakan pedang, Gibran Rakabuming Raka itu adalah pedang bermata dua. Seolah-olah pedang itu bisa digunakan untuk mengarahkan ujungnya yang tajam ke pihak-pihak di luar pemerintahan yang mencoba untuk mengganggu, mengkritik, dan tidak sehaluan. Tetapi sesungguhnya satu ujung pedang yang lain mengarah ke dada Presiden Prabowo. Artinya potensi kompetitor yang terdekat bagi Prabowo di masa yang akan datang dalam jangka waktu yang pendek adalah wakil presidennya. Itu terjadi di dalam demokrasi di berbagai tempat, apalagi seperti di Indonesia. Beda antara model demokrasi dalam pemilihan langsung Indonesia dengan Amerika misalnya adalah di Amerika wakil presiden dan presiden itu harus datang dari satu partai yang sama, satu kubu yang sama. Sehingga dengan demikian persekutuan bisa dibilang sempurna. Tetapi di Indonesia, presiden dan wakil presiden kerap kali datang dari dua asal atau tempat yang berbeda, termasuk asal mula politiknya. Dalam politik itu disebut sebagai kohabitasi. Bukan koalisi dalam pengertian persekutuan seperti di Amerika, tetapi kohabitasi. Dua pemimpin yang datang dari rumah asal yang berbeda, dari tempat yang berbeda, dari haluan atau orientasi politik yang berbeda, didudukkan dalam satu tampuk kepemimpinan yang sama. Kita bahas itu. Tetapi yang jelas pemerintahan Prabowo Subianto kita kasih kesempatan untuk bekerja. Tetapi kita akan terus terjaga untuk tidak membiarkan yang lurus dibengkokkan. Yang semestinya bekerja mengemban amanat jadi menyelewengkan amanat. Kita tidak akan membiarkan hal yang semacam itu terjadi, tentu saja. Dan jangan lupa, sukses pemerintahan ke depan juga tergantung pada warga negaranya yang aktif dan terpanggil. Mari kita ambil peran itu dengan terus-menerus menjaga hak kita supaya tidak dicederai dan dibunuh oleh pemimpin siapapun dia. Saya Saifullah Fatah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.